Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Bagi yang belum tahu, nama saya adalah Raihana Salsabila, mahasiswi dari Universitas Perbangsa Karawang, jurusan manajemen. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan isi buku dari manajemen pemasaran yang ditulis oleh Kotler dan Keller yang edisi 15. Nah, pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan di bagian chapter 3 yang berjudul Collecting Information and Forecasting Demand, yang dimana artinya pengumpulan informasi dan juga peramalan permintaan. Untuk topik yang kita bahas itu ada 5 yang tertera di buku, yaitu ada apa aja sih komponen sistem informasi pemasaran modern, yang kedua apa saja catatan internal yang berguna untuk sistem informasi pemasaran, yang ketiga ada apa aja yang membentuk sistem intelijen pemasaran, yang keempat ada apa aja yang berkembang pada lingkungan makro yang berpengaruh, dan yang terakhir ada bagaimana perusahaan dapat secara akurat mengukur dan meramalkan permintaan. Nah, untuk topik yang pertama itu ada komponen sistem informasi pemasaran modern yang dibagi menjadi tiga komponen. Nah, itu ya terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada catatan internal perusahaan, ada kegiatan intelijen pemasaran, dan juga ada riset pemasaran yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama ada catatan internal. Komponen pada catatan internal ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada laporan internal perusahaan, ada laporan internal pesanan, ada penjualan, ada harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, dan juga utang. Nah, pada catatan internal ini ada yang namanya siklus, order to payment. Jadi inti dari sistem pencatatan internal itu sebenarnya pada siklus ini, yaitu siklus order to payment. eh, Jadi tuh siklus order to payment itu apa sih? Itu adalah siklus pemesanan hingga pembayaran. Jadi perwakilan penjualan, dealer, atau pelanggan mengirim pesan kepada perusahaan. Nanti departemen penjualan menyiapkan faktur, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesan kembali barang-barang yang tidak tersedia. Item yang dikirim menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang masuk ke berbagai departemen. Karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menjadikan pengiriman tepat waktu, maka perusahaan perlu melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, itu ada intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran sendiri adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi sehari-hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran. Di dalam buku ini, Kotler dan Keller memberikan tips and trick, itu ada 8 cara untuk meningkatkan skill intelijen pemasaran. Nah, yang pertama itu ada melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk melihat dan melakukan perkembangan yang baru. Yang kedua ada memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lainnya untuk menyampaikan intelijen yang penting. Yang ketiga ada pekerjakan pakar eksternal untuk mengumpulkan intelijen. Yang keempat ada jaringan internal dan eksternal. Yang kelima ada siapkan panel penasehat pelanggan. Yang keenam ada memanfaatkan sumber data terkait pemerintah. Yang ketujuh ada membeli informasi dari firma riset dan vendor luar. Dan yang terakhir ada mengumpulkan intelijen pemasaran di internet. Nah, ini ada jenis-jenis intelijen pemasaran di internet, yaitu ada forum ulasan barang dan layanan pelanggan yang independen. Yang kedua ada situs umpan balik distributor atau agen penjualan. Yang ketiga ada situs combo yang menawarkan ulasan pelanggan dan pendapat para ahli. Yang keempat ada pengaduan pelanggan. Dan yang terakhir ada blog publik. Nah, untuk selanjutnya itu ada
berkomunikasi dan bertindak atas intelijen pemasaran. Nah, fungsi intelijen kompetitif bekerja paling baik ketika dikoordinasikan secara erat dengan proses pengambilan keputusan. Mengingat kecepatannya internet, penting untuk bertindak dengan cepat atas informasi yang dikumpulkan secara. Dan selanjutnya, yaitu ada komponen. Nah, untuk yang selanjutnya, pada komponen sistem informasi pemasaran yang modern itu kan yang terakhir ada riset pasar. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan cara menganalisis lingkungan makro. Di lingkungan makro sendiri itu kita bedakan menjadi dua, yaitu ada kebutuhan dan tren dan juga mengidentifikasi kekuatan. Nah, untuk kebutuhan dan tren sendiri dibagi lagi menjadi ada empat. Itu ada kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia. Nah, contohnya itu diciptakannya dokter Gaines untuk beberapa orang. Nah, yang kedua itu ada tren. Tren itu adalah sesuatu yang mengungkap bentuk masa depan dan dapat memberikan arahan yang strategis. Contohnya berkembangnya tren kesehatan saat ini. Itu pada masa COVID, jadi seringnya orang menggunakan hand sanitizer dan juga masker. Nah, yang ketiga itu ada mode. Mode itu adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi, berumur pendek, dan tanpa signifikan sosial. Terakhir, ada megatrend. Megatrend ini adalah suatu perubahan besar sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang mempengaruhi kita untuk beberapa waktu antara 7 sampai 10 tahun atau lebih lama. Untuk yang kedua, itu ada mengidentifikasi kekuatan utama. Nah, pada analisis ini, perusahaan itu harus memantau 6 kekuatan dalam lingkungannya. Itu ada demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Nah, di sini kita akan bahas lebih rinci. Yang pertama itu ada demografi. Nah, di dalam kekuatan pada demografi ini memiliki memiliki 5 indikator, yaitu ada pertumbuhan penduduk di seluruh dunia, campuran usia penduduk, pasar etnis dan lainnya, grup pendidikan, pola pola rumah tangga. Nah, selanjutnya itu ada analisis kekuatan pada lingkungan ekonomi. Nah, pada analisis ini ada 6 indikator yang harus diperhatikan para marketing, yaitu ada psikologi konsumen, tingkat bunga distribusi, pendapatan, tabungan, utang, dan juga kredit. Nah, biasanya untuk melakukan analisis. Nah, biasanya untuk melakukan analisis ekonomi di buku ini juga dijelaskan bahwa biasanya marketing membagi lagi nih sebuah wilayah dengan cara menerapkan 5 pola distribusi pendapatan yang dijelaskan pada buku. Nah, yang pertama itu ada pendapatan sangat rendah, pendapatan sebagian besar penghasilannya rendah, pendapatan sangat rendah, dan juga sangat tinggi, berpenghasilan rendah, sedang tinggi, dan yang terakhir ada sebagian besar berpenghasilan menengah, seperti yang ditunjukkan jelas oleh penurunan ekonomi baru-baru ini. Daya beli yang berfluktuasi sangat mempengaruhi bisnis, terutama produk yang ditunjukkan penghasilan tinggi. Nah, selanjutnya itu ada analisis lingkungan, sosial, dan budaya. Pada analisis kekuatan ini, kita sebagai marketing harus melihat dari kacamata-kacamata orang-orang atau point of view, sudut pandang. Yaitu kita harus memperhatikan 6 sudut pandang. Yang pertama itu ada pandangan tentang diri kita sendiri, pandangan orang lain, pandangan organisasi, pandangan masyarakat, pandangan alam, dan juga pandangan alam semesta.
Nah, selain melihat 5 sudut pandang tersebut, eh, pada karakteristik dan kebudayaan juga selain 5 sudut pandang yang tadi, karakteristik kebudayaan ini juga menarik dari kacamata marketing, yaitu ada nilai budaya dan juga subkultur. Untuk nilai budaya inti itu adalah nilai yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya dan diperkuat oleh institusi sosial. Yang kedua ada subkultur. Subkultur ini kelompok dengan nilai kepercayaan, preferensi, dan perilaku bersemayang muncul dari pengalaman atau keadaan hidup khusus mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisis lingkungan alam. Analisis lingkungan alam ini ada lingkungan perusahaan itu harus memperhatikan environmentalism perusahaan untuk mengakui kebutuhan untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam strategi perusahaan yang berencana. Tren yang harus diperhatikan pada marketing ini meliputi kekurangan bahan baku, terutama air, yang meningkatnya biaya energi, peningkatan polusi, dan juga perubahan peran pemerintah. Untuk selanjutnya itu ada analisis eh, kekuatan pada lingkungan teknologi itu dengan cara mempercepat laju perubahan, variasi anggaran R&D, peluang tak terbatas untuk inovasi, peningkatan regulasi perubahan teknologi. Nah, untuk yang terakhir ini ada analisis kekuatan perusahaan yaitu politik hukum. Sebenarnya pada lingkungan ini tuh terdiri dari hukum, lembaga pemerintah, dan juga kelompok penekan yang mempengaruhi organisasi dan individu. Nah, selain itu, pada analisis kekuatan lingkungan politik hukum ini, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu peningkatan legislasi bisnis dan juga pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Nah, untuk peningkatan legislasi bisnis ini dimaksudkan untuk melindungi perusahaan dari persaingan tidak sehat, melindungi konsumen dari praktisi bisnis yang tidak sehat, melindungi masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali, dan juga membebani bisnis dengan biaya sosial dari produk atau proses produksi mereka. Nah, untuk pertumbuhan kelompok kepentingan khusus ini, seperti Komite Aksi Politik atau PAC, yang melobi pejabat pemerintah untuk menekan eksekutif bisnis untuk menghormati hak konsumen, wanita, warga lanjut usia, minoritas, dan juga gay dan lesbian. Jadi perusahaan asuransi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi desain detektor asap, kelompok ilmiah mempengaruhi desain produk semprot, terus banyak perusahaan telah membentuk departemen urusan publik untuk menangani kelompok kepentingan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik terakhir, yaitu ada peramalan dan permintaan. Jadi, fungsi dari peramalan dan permintaan untuk membantu mengidentifikasi peluang pemasaran. Nah, perusahaan perlu mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan, dan potensi keuntungan dari setiap peluang yang baru. Perkiraan penjualan yang disiapkan oleh tim pemasaran digunakan oleh tim keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia. Jika peramalan itu tidak akurat, maka perusahaan akan menghadapi persediaan yang lebih atau tidak mencukupi. Oleh karena itu, manajer perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan permintaan pasar karena peramalan permintaan didasarkan pada perkiraan permintaan. Nah, yang pertama itu kita ukur dulu nih permintaan pasar. Di sini terbagi lagi menjadi 4, yaitu pasar potensial, pasar yang tersedia, pasar sasaran, dan juga pasar yang ditembus. Untuk pasar potensial terdiri dari konsumen dengan minat yang cukup terhadap suatu penawaran
namun harus diikuti dengan pendapatan dan akses yang cukup terhadap produk untuk mendefinisikan pasar. Yang kedua, ada pasar yang tersedia terdiri dari konsumen dengan minat pendapatan, akses, dan kualifikasi untuk penawaran pasar, tetapi bisa dibatasi oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga itu ada pasar sasaran adalah bagian dari pasar yang tersedia yang dipilih oleh perusahaan untuk ditekuni. Nah, sedangkan untuk pasar yang ditembus itu adalah sekumpulan konsumen yang telah membeli produk perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat didefinisikan sebagai alat perencanaan pasar yang dapat membantu perusahaan dalam menarik persentase pembeli yang lebih besar dari pasar sasarannya. Jika penjualan saat ini kurang memuaskan, maka strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menurunkan kualifikasi pembeli potensial, memperluas pasar yang tersedia, menurunkan harga, atau memposisikan ulang dirinya sebagai pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya ada permintaan dan juga uh, peramalan pasar. Nah, permintaan pasar itu langkah utama atau langkah pertamanya itu ada evaluasi peluang pemasaran. Jadi marketing melakukan estimasi terhadap total permintaan pasar. Jadi permintaan pasar itu sebenarnya adalah jumlah keseluruhan produk yang akan dibeli oleh sekelompok pelanggan tertentu dalam wilayah geografi tertentu dalam periode waktu tertentu, dalam lingkungan pemasaran tertentu dan di bawah program pemasaran tertentu. Dalam evaluasi peluang pemasaran, langkah pertama pemasar adalah untuk memperkirakan total permintaan pasar suatu produk yang merupakan total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu dalam lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu. Jadi permintaan pasar merupakan fungsi dari kondisi yang dinyatakan dan dapat diperluas atau tidak dapat diperluas tergantung pada jenis pasarnya sendiri. Nah, jadi pemasar atau marketing dapat menggunakan indeks penetrasi pasar dan indeks ini dan indeks ini eh, dan dan indeks penetrasi saham perusahaan dan indeks penetrasi saham perusahaan untuk membandingkan tingkat permintaan pasar saat ini dan potensial serta memperluas bangsa pasarnya. Jadi fungsi permintaan eh, pasar itu bukanlah gambaran permintaan pasar dari waktu ke waktu, tapi merupakan pemikiran permintaan pasar saat ini yang terkait dengan kemungkinan tingkat upaya pemasaran industri. Sedangkan perkiraan pasar hanya satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang akan benar-benar terjadi. Banyaknya permintaan yang sesuai dengan tingkat ini disebut ramalan pasar. Selanjutnya ada potensi perkiraan pasar. Nah, jadi perkiraan pasar adalah lama. Jadi perkiraan pasar itu kan adalah ramalan tentang tingkat permintaan pasar yang sesuai dengan tingkat pengeluaran pemasaran industri yang terjadi. Sedangkan potensi pasar itu tingkat permintaan pasar yang terjadi ketika pengeluaran pasar industri sangat tinggi, yang peningkatan lebih lanjut dalam upaya pemasaran ini akan memiliki pengaruh yang sangat kecil. Nah, potensi pasar ini tergantung pada lingkungan pemasaran tersebut. Nah, perusahaan ini yang tertarik pada potensi pasar memiliki minat khusus pada presentasi penetrasi produk atau layanan dalam suatu populasi. Semakin rendah presentasi penetrasi produk, maka semakin tinggi juga potensi pasarnya. Nah, yang selanjutnya kita kan sudah tahu nih definisi pasar maupun perusahaan. Sorry. Selanjutnya kan kita tadi sudah tahu nih mengenai kondisi di pasar. Selanjutnya kita akan melihat pada sisi permintaan perusahaan. Jadi permintaan perusahaan itu adalah perkiraan pangsa pasar yang bergantung pada produk, layanan, harga, dan komunikasi relatif terhadap pesaing. Perkiraan penjualan perusahaan adalah tingkat penjualan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasar
pemasaran yang dipilih. Kuota penjualan adalah tujuan penjualan, sementara anggaran penjualan adalah perkiraan konservatif dari volume penjualan yang diharapkan. Potensi penjualan perusahaan itu adalah batas dari penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan karena upaya pemasaran perusahaan meningkatkan relatif terhadap pesaing. Potensi penjualan perusahaan sendiri itu biasanya kurang dari potensi pasar karena setiap pesaing memiliki inti pembeli yang setia. Untuk next slide-nya, itu ada pola permintaan pasar. Nah, untuk memperkirakan permintaan pasar saat ini, para eksekutif pemasaran ini ingin menghitung potensi pasar total, potensi pasar area, dan juga total penjualan industri dan pangsa pasar. Metode umum untuk menghitung potensi pasar adalah dengan mengalihkan jumlah pembeli potensial dengan rata-rata pembelian harga. Metode ini sulit karena jumlah pembeli potensial sulit diprediksi. Salah satu metode alternatifnya itu metode rantai ransum yang menggunakan presentasi penyesuaian untuk mengalihkan angka dasar. Nah, selanjutnya ada metode pengembangan pasar. Nah, untuk mengalokasikan anggaran pemasaran secara optimal, perusahaan perlu memperkirakan potensi pasar dari berbagai kota, negara bagian, dan juga negara. Dua metode utama itu adalah dengan cara metode pembentukan pasar. Nah, metode ini biasanya untuk pemasar bisnis dan juga ada metode indeks faktor ganda yang biasanya dilakukan untuk pemasaran konsumen. Metode pembentukan pasar ini memerlukan identifikasi semua pembeli potensial di setiap pasar dan memperkirakan pembelian potensial mereka. Sementara untuk metode indeks multifaktor itu memberikan bobot pada setiap faktor yang mempengaruhi potensi pasar. Perusahaan dapat menggunakan sistem klasifikasi industri Amerika Utara atau NAICS untuk memperkirakan potensi pasar area. Nah, yang selanjutnya ada brand development Brand Development Index atau BDI. Jadi kan banyak nih banyaknya perusahaan untuk menghitung indeks area mengalokasikan sumber daya pemasaran. Misalnya perusahaan obat sedang meninjau 6 kota yang tercantum pada tabel 3,5. Nah, BDI ini atau Brand Development Index dapat dihitung dengan cara menggunakan rumus tersebut. BDI sama dengan penjualan merek di wilayah tersebut dibagi populasi wilayah tersebut dikali 100. Angka BDI yang lebih tinggi menunjukkan bahwa merek tersebut lebih berkembang di wilayah tersebut dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sedangkan BDI yang lebih rendah menunjukkan bahwa merek tersebut kurang berkembang di suatu wilayah tersebut dibandingkan dengan rata-rata nasional. Nah, yang terakhir itu ada penjualan industri serta pangsa pasar. Untuk memperkirakan penjualan industri dan pangsa pasar ini, perusahaan harus mengetahui penjualan industri yang sebenarnya terjadi di pasarnya dengan cara mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Informasi ini dapat diperoleh dari Asosiasi Perdagangan Industri atau membeli laporan dari firma riset pemasaran yang mengaudit penjualan merek. Perusahaan juga perlu melakukan estimasi permintaan masa depan dengan cara membangun perkiraan ekonomi makro, kebutuhan industri, dan juga perkiraan penjualan perusahaan. Perkiraan ini dibangun di atas salah satu dari 3 basis informasi, yaitu yang pertama ada apa yang dikatakan orang, apa yang dilakukan orang, atau apa yang telah dilakukan oleh orang. Nah, untuk yang terakhir, itu ada survei niat pembeli. Survei niat pembeli adalah cara untuk mengantisipasi tindakan pembeli dalam situasi tertentu, terutama untuk barang tahan lama konsumen. Survei tersebut juga melibatkan penyelidikan keuangan pribadi konsumen dan juga ekspektasi mereka tentang ekonomi. Survei niat pembeli ini dapat membantu memperkirakan permintaan produk industri, barang tahan lama konsumen, dan produk baru. Perusahaan juga dapat memperoleh perkiraan dari tenaga penjualan, ahli, dan analisis penjualan masa lalu. Namun perkiraan tenaga penjualan dan dealer memiliki kelemahan dan kekuatan yang sama, dan analisis penjualan masa lalu memerlukan pemecahan deret waktu
dan analisis permintaan statistik. Untuk metode pengujian pasar itu adalah dengan cara meramalkan penjualan produk baru atau menetapkan penjualan produk di saluran distribusi atau wilayah baru ketika metode lain tidak dapat diandalkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.